Dalam gereja tidak ada orang kudus yang dari lahir tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada. Dalam gereja tidak ada orang kudus. Yang ada hanya orang berdosa yang dikuduskan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, jangan pernah bilang begini, kobetan. Jangan. Bukan kita suci bukan karena kita suci. Kita benar bukan karena dari lahir kita benar. Kita benar karena dibenarkan. Kita suci karena disucikan. Kita kudus karena dikuduskan. Itu mengajar pada kita untuk tidak jadi orang yang sombong. Dan itu mengajar kepada kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita, hidup lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tinggalkan itu, sebab engkau telah dibenarkan Allah, dan karena itu tujuan adalah untuk memuliakan Dia. Ibu bapak saudara-saudara, anak-anak yang Yesus kasih, banyak orang berpikir bilang begini, beta tidak dulu bisa berubah. Minum itu begitu minum terus Pak. Kalau sudah bikin dosa itu berdosa terus Pak. Satu kali seminggu terus Pak. Tidak bisa berubah. Siapa bilang? Saya mau bilang pada semua orang yang bersebut itu. Siapa bilang orang berdosa tidak bisa berubah? Tidak ada. Orang berdosa bisa berubah. Orang yang penuh dengan kelemahan keterbatasan bisa diubahkan oleh Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam hidup Paulus. Dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalam. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita mengandalkan Roh Kudus untuk menolong kita menjadi lebih baik. Semua orang yang hari ini berkumpul dalam ibadah ini, mungkin saudara kepingin untuk jadi orang yang lebih baik, suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak muda yang lebih baik. Betul kok anak muda? Mungkin saudara kepingin jadi lebih baik. Itu bukan berarti saudara tidak bisa jadi lebih baik. Saudara bisa menjadi lebih baik kalau saudara percaya dan bersama kepada Allah. Sebab yang bisa mengubahkan setiap orang buruk menjadi lebih baik adalah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, selanjutnya Rasul Paulus berkata begini, gereja itu haruslah gereja yang memberikan tempat yang luas bagi Kristus. Dia berdoa bilang, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Kristus. Kristus tinggal di dalam engkau. Gereja itu tidak bisa menjadi gereja kalau Kristus tidak ada di dalamnya. Tanpa Kristus gereja itu tidak ada apa-apanya. Tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Kristus gereja tidak mungkin menjadi anak-anak Allah. Dan karena itu kita belajar dari apa yang Rasul Paulus berkata. Dia berdoa supaya kamu dipenuhi oleh Kristus sendiri. Nah Bapak-bapak, dipenuhi oleh Kristus itu berarti setiap perkataan kita, setiap kehidupan kita diarahkan untuk kehendak Allah. Seperti Kristus melayani, demikianlah kita juga melayani. Seperti Kristus mengasihi, demikianlah kita juga mengasihi. Seperti Kristus menghormatkan diri kita, demikianlah juga gereja. Karena kita adalah Kristus. Rasul Paulus berdoa begini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan. Kita adalah gereja. Gemit ini yang kita layani bersama ini adalah gereja Kristus. Kata gereja Masehi Injili di Timur. Gereja Masehi itu artinya Kristus ya. Gereja Kristus yang Injili. Maka kita juga harus menjadi orang-orang Kristen. Bapak Ibu, saya kalau pergi bertamu di orang rumah, namanya kalau pendeta datang, biar waktu ada berkelahi setengah mati.